Jadi yayasan ini inginnya bergerak katakanlah di 3 domain besar lah. Yang pertama kita ingin ada masalah pemberdayaan masyarakat. Yang kedua kita ingin ada budaya. Nah, unsur budaya. Iya, jadi kita budaya masyarakat Sunda. Ya, karena kita ada di sini, kita ingin ada kegiatan kita ini juga membantu menjaga unsur budaya yang ada di sini. Nah, yang ketiga kita ingin ya sustainable management dari resources itu juga bisa diterapkan. Kita ikut membantu memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan para konservasionis, kita berada pada suatu lingkungan yang asri dengan suara tonggeret. Letaknya berdekatan dengan Taman Nasional. Di kaki Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan berdekatan dengan mulut jalan tol Parung Kuda. Sehingga kawasan ini sangat strategis ke depan, yaitu bagaimana memakmurkan desa-desa sekitar Gunung Gede Pangrango sebagai daerah penyangga dengan membangun yang namanya, ya tanda kutip adalah ekowisata. Namanya ini adalah Bumi Karuhun. Ya Pak Yan? Iya. Selamat sore. Bumi Karuhun Kadu Dampit. Bumi Karuhun Kadu Dampit. Pak Yan, kok kenapa disebut Bumi Karuhun? Ya, sebenarnya properti ini luasnya 1,5 hektar. 1,5 hektar. Ya. Jadi ini menjorok ke bawah sana, ada sungai sedikit. Terus masih nyambung ke bawah. Di seberang sungai juga masih areal kita sedikit. Nah, ini kenapa Bumi Karuhun? Karena sederhana aja, ini warisan dari orang tua. Warisan. Tempat ini tuh banyak sekali membawa tempat kumpul keluarga besar dan kita merasa banyak sekali manfaat dari tempat ini. Ayah saya, ibu saya nggak ngasih wasiat apa-apa, tapi dia minta dimakamkan di sini. Oh, di sini jadi? Iya. Nah, jadi untuk saya ya nggak ada apa-apa lagi. Ini harus kita jaga, ini harus kita teruskan. Dan insya Allah bisa jadi manfaat untuk orang banyak, bukan untuk keluarga kecil begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang sedang dirintis dengan bantuan Mas Aji ini, itu mudah-mudahan kemudian bisa dinikmati juga oleh banyak orang. Oleh anak cucu. Iya, betul. Untuk berkelanjutan. Iya. Sustainability. Menjaga Gunung Gede Pangrango, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Iya. Kita inginnya yang disebut ekowisatanya itu ada sisipan edunya, ada sisipan edukasinya gitu. Iya, baik Pak Yan. Jadi itu yang sedang kita coba rintis ya, itu yang sedang kita coba bangun. Iya. Jadi berarti tempat ini statusnya sebagai satu yayasan. Iya, betul. Namanya yayasan. Yayasannya Bumi Karuhun Kadu Dampit. Karuhun Kadu Dampit. Iya. Dan Mas Haji sebagai ketua yayasannya, yayasan. Ketua pelaksananya. Iya. Iya, Prof. Secara harfiah bahasa Bumi Karuhun. Itu kalau dalam bahasa Sunda bumi berarti ya rumah. Karuhun itu kan orang tua. Apa namanya? Nenek moyang. Nah, Kadu Dampit, uniknya nih Kadu Dampit. Kadu Dampit itu kalau di harfiah bahasa Sunda itu jadi duren. Kadu itu kan duren. Kadu kan duren. Dampit, tapi sebenarnya bukan itu. Dempet kan? Dempet. Jadi duren dempet dari Gede Pangrango dan di Gunung Salak juga ada. Nama jenisnya rhododendron. Bahasa Sundanya Kadu Dampit. Kalau harfiah bahasa Sundanya kadu itu duren. Dampit itu nempel. Durian nempel. Tapi sebenarnya kalau di sini bukan. Kalau di Banten, iya Kadu Dampit memang ada sama tuh kadu juga duren dan dampit. Jadi memang ada duren dampit kalau di Banten. Kalau di sini jadinya bunga. Kenapa Mas Aji
akhirnya menerima mandat dari Pak Kosasi sebagai ketua yayasan. Itu apa yang muncul dalam jiwa sehingga ini suatu apa namanya anugerah ya, anugerah yang luar biasa. Gimana cerita? Ya, awalnya sederhana, Rolf. Karena kami dipertemukan di online. Online. Jadi kemudian kami ketemu di akhir tahun 2020 tuh, Rolf. Jadi singkat betul dan saya diajak ke sini. Ini bisa diapain aja? Bisa diapain aja saya bilang gitu. Karena apa? Karena saya punya passion pendidikan lingkungan. Lingkungan. Punya tempat dulu di Ciapus. Punya tempat yang namanya Lintas Alam Ciapus. Dan kalau diperhatikan lagi dari Cisaat sampai Situ Gunung hanya ini yang hijau. Lainnya udah rumah. Udah rumah-rumah. Ya. Gitu. Dan baik. Ini kawan-kawan sekalian, kita sudah mengenal Pak Yan, mengenal Pak Aji, mengenal kegiatannya secara makro. Maka tentunya kita akan mendalami lagi nih tentang isi daripada yang namanya Bumi Karuhun. Lebih lanjut ini, Pak Yan. Bumi Karuhun. Ya. Sebenarnya bukan sekedar Mas Aji bilang banyak. Mas Aji itu bilang sama saya, dosa Pak Yan kalau ini nggak dikembangkan. Ada unsur dosa. Ada dosanya gitu loh. Jadi saya bilang, ayo kita bikin yayasannya, saya bilang. Nah, baru kita tahun berapa itu? 2020 akhir. 2020 ini masih relatif 2,5 tahun, 3 tahun ya. Itu luar biasa. Jadi yayasan ini inginnya bergerak katakanlah di 3 domain besar lah. Yang pertama kita ingin ada masalah pemberdayaan masyarakat. Yang kedua kita ingin ada budaya. Nah, unsur budaya. Iya, jadi kita budaya masyarakat Sunda maksudnya. Ya, karena kita ada di sini, kita ingin ada kegiatan kita ini juga membantu menjaga unsur budaya. Yang ada di sini. Nah, yang ketiga kita ingin ya sustainable management dari resources itu juga bisa diterapkan. Kita ikut membantu memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang lestari. Nah, jadi 3 itu yang kita inginkan. Nah, sambil berjalan nggak mudah ternyata. Ternyata nggak mudah. Iya, nggak mudah. Nggak mudah dari banyak hal. Jadi dari bagaimana kita mendapatkan resources, dari bagaimana kita mendapatkan partner, mitra, sekutu yang punya visi yang sama, punya ini yang sama gitu. Nah, sehingga dalam 2-3 tahun kita berjalan ini, saya nggak bilang stagnan, tapi perjalanannya tuh pelan gitu. Selalu ada ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ini dihianati sama itu, macam-macam. Ya. Oke. Nah, salah satunya karena kita nggak bisa ngambil 10 orang kita bayar gaji, kita nggak bisa. Jadi kita harus cari volunteer, kita harus cari orang yang memang mau jalan sama kita karena kesamaan visi dan kesamaan misi gitu. Nah, pelan-pelan mulai itu terbentuk. Jadi kalau dari instansi, kita sekarang punya mitra dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Mana? Bandung, Jakarta? Bandung. Dan dia menjadikan kita sangat pede dalam konteks budayanya nih, karena mereka kental sama masalah budaya. Nah, kemudian teman-teman nih anak muda di sini ada yang mahasiswa, ada yang baru lulus SMA, ada yang masih SMP. Ternyata dihitung-hitung udah ada 10 nih yang punya komitmen yang sehari-hari mau membantu kita dalam mencoba untuk menerapkan tadi yang kita harapkan tadi gitu. Nah, tetapi ke depan kita memang masih melihat sustainable kegiatan kita ini akan sangat terganggu kalau kita tidak punya sustainable resources. Nah, karena itu saya berharap kedai kecil ini kemudian bisa mendatangkan dana, begitu kan? Nah, sehingga si kegiatan yayasan bisa terus berkembang. Yang menarik, ada satu menarik walaupun agak kalau dibilang dan agak nyimpang sedikit gitu. Itu adalah saya ketemu sama inisiatif di sini, anak muda di sini, yang punya metode mengajar bahasa Inggris
penemuan sendiri dan dipatenkan. Orang sini? Orang sini. Nah, kemudian dia bikin dia bikin inisiatif yang namanya Kampung Bahasa. Kelas bahasa. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi tagline-nya dia, mari belajar bahasa Inggris tanpa mencatat. Oh. Jadi anak-anak itu dibelajarin bahasa Inggris dan muridnya anak-anak SD. Yang saya seneng tuh anak-anak kecil gitu. Dia sekarang udah punya 200 murid. Oh, menarik sekali ya. Jadi kita dan orang-orang sudah mulai bisa berbahasa Inggris. Iya, kita ngelihat anak-anak kecil gitu yang berdiri di depan orang terus ngomong bahasa Inggris gitu. Itu untuk saya luar biasa gitu. Artinya satu saat anak-anak yang lulus dari SD di sini, kalau dia ikutan sama ini, dia akan jadi beda sama lulusan SD lain gitu. Karena kemampuan dia berbahasa Inggris ini. Iya. Pak Yan, jadi tadi kan ada soal budaya, sehingga berhubungan dengan UPI Bandung. Ini budaya apa yang dikembangkan? Ya, jadi dalam konteks itu ada dua hal mungkin yang bisa saya ceritakan. Di tahun kedua masuk di tahun kedua, akhirnya kami dapat 2 aktivis dari sini yang punya background budaya Kesundaan. Sunda. Yang satu memang dari Kadu Dampit ini, tapi yang satu dari desa yang agak jauh. Sekolahnya di UPI? Yang satu lagi ambil S2 di UPI. S2. Tapi yang satu lagi itu backgroundnya kesehatan, tapi S1 S2-nya hukum. Unsur apa yang dikembangkan budayanya? Nah, jadi budaya yang sekarang kita mulai pegang itu banyaknya memang kepada tari. Kita juga kerjasama sama Gilang Ramadan. Sasana Budaya. Oh. Nah, dan Gilang itu sekarang minat utamanya itu dengan musik tradisi. Yaitu dari bambu. Angklung. Ya. Nah, tetapi yang kemarin dia tunjukkan di sini malah lebih sederhana dari itu. Jadi kentongan. Oh, oke. Jadi berbicara kentongan, lalu yang diajarinnya itu anak-anak PAUD. Nah, lalu dia bilang, saya ajarin ini bukan saya mau mengajar anak-anak PAUD itu untuk jadi ahli musik. Tapi kalau anak-anak PAUD ini diajarin ritme, irama dari awal, kemudian alat yang dipakainya bambu, dia sudah akan merasa punya value yang baik dengan bambu. Paling tidak dia mengikuti irama mengikuti irama gerakan dan sehingga ada bambu yang taatan, jangan fokusnya bambu. Nah, kemudian coba bayangkan apa yang mereka belajar dari belajar irama ini. Ternyata mereka belajar disiplin, mereka belajar empati, mereka belajar leadership. Nah, itu ditunjukkan sama Gilang dengan sangat sederhana ke guru-guru PAUD-nya. Itu saya ingin mendapat penjelasan. Gilang itu siapa? Gilang Ramadan itu drummer terkenal di Indonesia. Kalau berbicara dianya itu drummer. Kenapa Gilang Ramadan bisa berkonsentrasi bekerja sama dengan yayasan ini? Karena ada hubungan keluarga. Keluarga ujungnya. Dan bukan keluarga. Ya, artinya balik lagi sama leluhur kita juga. Ada ini gitu. Ayahnya dia sastrawan terkenal di Indonesia. Ayah saya juga dulu banyak mendukung dia gitu. Iya. Kawan-kawan, ini satu aspek dari visi dan misi tadi mengenai budaya. Budaya ini penting sekali. Ternyata bagaimana mengajarkan tata krama, Pak Yan, bagaimana adat istiadat melalui tema tadi yang disebut dengan bambu dan budaya. Dari irama dan bambu menghasilkan sesuatu ritme leadership. Ini penting sekali. Ada soal yang kedua tadi, Pak Yan. Ini saya ingin Pak Ketua Yayasan. Bangga. Yaitu berkaitan dengan contoh budaya. Maka tentunya dengan budaya ini sebagai ketua yayasan harus mengembangkan kerjasama. Kita kenal ada 2 macam, ada triple helix, ada pentahelix. Bagaimana tuh menuju kepada 3 aja tuh, triple helix
dengan soal budaya dulu. Ya, dari awal kami membangun berdirinya ini, kami sudah meletakkan visi dasar. Visi dasar kami adalah mendorong sinergi, memakmurkan bumi, mensejahterakan masyarakat. Memakmurkan bumi, mensejahterakan masyarakat. Memakmurkan bumi, mensejahterakan masyarakat. Okay. Jadi bumi dulu yang harus makmur, kemudian baru masyarakat otomatis akan sejahtera. Nah, bagaimana itu terjadi? Maka harus banyak jejaring yang harus dibangun. Interaksi jejaring. Baik dengan masyarakat lokal. Terus terang, Prof, saya punya beban moral yang sangat berat di sini. Kenapa? Karena Karuhun di sini sangat dikenal dan sangat membumi lah, gitu ya. Sehingga itu yang menjadi beban kita untuk melanjutkan. Jadi bagaimana tuh agar supaya networking terbangun dengan 3 dimensi triple helix. Ya. Yang satu dengan siapa kerjasama? Yang pertama dengan masyarakat. Jadi kami mengidentifikasi kebutuhan, kekeliruan kebutuhan, terus apa yang bisa dikembangkan, kemudian menarik yang bertanggung jawab lagi, misalkan dengan pemerintah. Unsur pemerintah, government, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, kabupaten, sampai satuan kerja perangkat desanya. Jadi satu unsur adalah dengan pemerintah, 2 unsur dengan masyarakat. 3 unsur. Yang ketiga dengan pemain-pemain bisnisnya. Misalkan kalau bambu, saya juga tergabung dan mendorong asosiasi bambu. Jadi itu banyak perajin di sana, banyak eksportir, yang memang sudah jadi binaannya dinas-dinas. Ada di Sukabumi. Ada di Sukabumi, dan itu jadi ruang bertukar pikiran lah. Gitu. Kalau kan masalah kadang-kadang di masyarakat itu kan hulu hilirnya nggak ketemu. Semua selesai di hilir tapi hulunya nggak disiapkan atau di tengahnya. Kadang-kadang juga tengahnya terlalu ambil lebih sehingga yang di hulunya nggak kebagian, yang di hilirnya terlalu sedikit juga. Jadi yayasan ini sudah mengembangkan yang disebut dengan triple helix, yaitu government, pemerintah, desa, kabupaten, kemudian ya mungkin RT RW kan gitu. Pebisnisnya juga. Pebisnis dan masyarakat. Dan tambahan satu lagi, makin ke sini kami sudah ada 4 perguruan tinggi yang terkoneksi gitu. Universitas, ya. Jadi berarti sudah keempat tuh ya. Ya. Kemudian kelimanya kalau kita menuju ke pentahelix, satu lagi. Kelimanya harusnya dengan media. Nah, media yang belum kerangkul. Karena mungkin belum seksi, karena apa sih budaya, apa sih pendidikan kan sekarang itu. Bukankah unsur misalnya promosi itu penting sehingga pentingnya mass media supaya bisa mempromosikan yayasan ini gitu. Gimana tuh pemikirannya? Ya, tadi tuh karena mungkin belum dilihat nilai beritanya. Nilai beritanya belum terlihat gitu. Karena mungkin ya berita yang lain lebih seksi dibanding unsur budaya, lingkungan gitu kan. Nah, yang selalu apatis kan, Prof, pesimis lah, lingkungan nanti juga pemerintah lah yang ngurusin. Harusnya padahal kan urusan lingkungan, urusan budaya itu dari bawah, nggak ada dari atas memperbaikinya. Ada tadi, sekarang kembali ke Payan, yaitu ada yang disebut dengan sustainability. Ya tadi apa makna dan kaitannya dengan kegiatan atau yayasan ini? Ya, kelestarian bagi yayasan sendiri. Kalau kelestarian bagi yayasan sendiri, yayasan harus bisa hidup mandiri ya. Harus bisa hidup mandiri. Ya, jadi harus bisa mendapatkan dan mengenerate apa yang dibutuhkan oleh yayasan itu sendiri. Nah, untuk kami terus terang yang menjadi kendala paling besar sekarang ya sumber daya manusia sama sumber dana. Daya manusia, sumber dana. Ya, itu kendala yang paling besar. Tapi waktu juga membuktikan gitu, kemudian hal ini bisa terkalahkan sama konsistensi, sama profesionalisme. Sama keteguhan gitu ya. Jadi keteguhan, kesungguhan. Ya, itu pelan-pelan akhirnya orang lihat juga gitu loh. Pasti. Kunci yang lain itu kesabaran. Harus sabar. Jadi,
Kalau kita banyak, karena semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Semuanya tanpa pamrih, gitu. Tanpa pamrih. Ya, kalau nggak boleh slack sedikit, kalau slack sedikit, kalau nggak bisa nahan sabar, copot satu-satu. Jadi kan begini kan, ini Pak Ketua Yayasan nih. Artinya bagaimana mengisi yang disebut dengan keilmuan itu dari kepala. Sekarang mazhabnya namanya your head, isi kepala. Dari kepala itu masuk ke hati, your hearts, kan gitu kan. Dari hati kerjakan di tangan, secara proporsional, secara jujur. Dan saya kira itu yang paling penting sehingga yayasan bisa berkibar. Pak Ian, tadi artinya bahwa ujungnya sustainability. Artinya kalau dari itu sustainability dari kacamata yayasan. Supaya yayasan bisa jalan terus, semua kebutuhannya harus bisa disediakan oleh yayasan sendiri, begitu kan kira-kira. Nah, tetapi kalau sustainability dari sumber daya alam yang ingin kita ingin kita amankan, jadi mainstream lah ya. Nah, itu sangat relevan dengan yang Pak Hadi bilang di awal, bagaimana sumber daya alam Taman Nasional, bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam di sini. Nah, supaya kemudian alam secara keseluruhan ini, tadi kita balik ke misi tadi bahwa bumi yang harus makmur dulu gitu kan, itu bisa kita jaga. Satu yang contoh aja, misalnya sekarang kita udah melihat bagaimana debit air sungai kita ini begitu besar antara hujan dengan tidak hujan. Nah, itu kan indikator bahwa sesuatu kurang baik di habitat di atas kan. Nah, gimana itu pelan-pelan menjadi concern bersama. Balik lagi, kalau dia nggak jadi concern bersama, nggak akan pernah terjadi perubahan. Jadi itu nggak mudah itu. Itu susah. Ini kawan-kawan para konservasionis. Jadi akhirnya bukan hanya soal bagaimana yayasan itu lestari, berkelanjutan, tetapi bagaimana functions yayasan kepada alam sekitar. Dan wilayah ini ada di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi saya kira ini penting banget. Ini kedepannya itu kan mungkin Pak Ian itu bagaimana caranya mengembangkan connecting antara yayasan ini dengan Taman Nasional. Sejauh mana itu Pak Ian? Dengan kepala Taman Nasional, kepala resort misalnya. Betul. Nah, itu adalah hal yang kalau Bapak tanya sekarang, barangkali itu salah satu weakness kita. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Taman Nasional, bagaimana hubungan kita dengan perusahaan yang mendapat konsesi di dalam Taman Nasional itu gitu. Nah, itu kita belum membangun itu dengan cukup baik gitu loh. Nah, tetapi ada satu hal juga yang kenapa kita rem itu karena kami maunya jangan kami datang nggak sejajar. Jadi kalau kami anak baru main terus datang ke sini terus dianggap sejajar gitu. Saya ingin kita punya portofolio juga, kita punya track record juga. Nah, terus kita menghadap ke mereka, ayo kita sama-sama dong gitu kan. Nah, kalau bisa begitu itu akan lebih enak gitu ya. Nah, satu contoh misalnya dari saat kita berdiri, kita berpikir kita mau masuk ke masyarakat ini dengan bambu. Jadi kita punya minat yang agak dalam lah soal bambu. Nah, dari tahun 2021 waktu saat pandemi, kami udah bikin tuh acara yang namanya Aku dan Bambu. Tetapi baru di tahun ketiga ini, insya Allah Pemda mensupport. Jadi 2 tahun itu kita jalan sendiri dan kita jalan pakai keringat kita sendiri gitu ya. Walaupun 2 tahun itu juga ada perhatian dari Pemda. Tapi dia nggak bantu, dia nggak gitu. Nah, tahun ini mulai kelihatan, kayaknya tuh yang di Bumi Karuhun serius tuh, kayaknya bener nih kita harus bantuin gitu. Nah, maksud saya kalau begitu akan lebih enak gitu. Ini Kang Haji, kita coba lihat. Saya ingin mengangkat bambunya sebagai satu sumber daya yang penting juga.
karena dia sangat penting sekali untuk menanam tepi-tepi sungai dan sebagainya. Dan masyarakat desa ini sangat kental dengan bambu. Banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan bambu. Bagaimana kaitannya? Kok yayasan ini tiba-tiba memang memilih bambu? Karena kan nggak memilih durian gitu. Pertama, dalam budaya Sunda ada 3 tumbuhan, tanaman penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan Sunda? Sunda. Oke. Pertama pare, padi. Padi. Kedua bambu. Bambu. Ketiga aren, kawung. Kawung, bambu, padi. Padi. Oke. Dan dalam filosofi kehidupan itu semuanya ada di 3 ini. Padi, kalau sudah terisi, dia akan menunduk. Bambu, dia tidak pernah bambu di Indonesia tidak pernah hidup sendirian. Dia selalu berkelompok dan selalu bergotong royong, dan induknya selalu memberikan makan kepada anaknya sampai habis-habisan. Rebungnya bisa dimakan. Rebungnya bisa dimakan. Yang ketiga kawung. Kawung itu pada saat berbuah, semakin tua buahnya nggak makin ketinggi. Tapi dia tandan buahnya pasti ke bawah. Itu apa namanya? Filosofi bagaimana kalau kita semakin lanjut usia, kita pun harus terus membumi kan gitu. Nah, jadi artinya tiga unsur ya, Pak Haji. 3 unsur itu. Nah, bambu ini Kadu Dampit itu dari dulunya memang sentra bambu. Sentra bambu, sehingga di Kadu Dampit ini ada yang namanya pasar kerajinan tangan yang hanya buka setiap hari pasar itu hanya 3 jam. Jam 2 dini hari sampai jam 4 pagi. Jam 5 pagi. Dan itu setelah itu tutup gitu. Tapi apa kaitannya tadi pasar? Kenapa pagi? Iya, menjual apa itu? Menjual kerajinan tangan bambu. Jadi alat-alat rumah tangga. Ya, alat rumah tangga, boboko, tampak, sepan kayak gitu. Nah, bambu di sini kenapa kita jadi perhatian? Pertama, tadi salah satunya adalah di sini dulu sentra bambu. Terus yang kedua, bambu sudah ditinggalkan sehingga dia dikonversi jadi ladang sayur. Lebih cepat. Nah, dari sisi itu karena bambu punya sifat mencegah erosi, menjadi tandon air. Nah, akhirnya juga lama-lama ini kalau tadi Pak Ian bilang sungai kita juga makin fluktuasinya makin tinggi. Salah satunya mungkin indikasinya bambu sepanjang sudah berkurang. Sungai itu sudah berkurang. Itu jadi kita mau itu. Sebenarnya satu lagi juga kenapa kita tertarik sama bambu dibandingkan sama beberapa pohon, kemampuan bambu ngambil CO2-nya lebih baik, Pak. Jadi dalam konteks mitigasi perubahan iklim, bambu itu spesies yang baik sebenarnya. Jadi bambu juga peribahasanya sekali tanam seumur hidup panen. Jadi kalau dirawat betul, dia nggak perlu tanam lagi. Tapi kalau ditata dan mengikuti pola karuhun, menebang bambu yang baik, pasti akan makmur. Ya, jadi Pak Ian diharapkan ini tempatnya dipakai centers. Kami inginnya demikian. Semacam itu. Edukasi tentang karuhun tadi yang berbasis budaya tetapi bercirikan bambu. Ya, itu idealnya ya Pak idealnya. Kita jalannya kalau lihat ada opportunity yang muncul di sebelah kiri bisa jalan duluan ya kita sabet duluan. Jadi kalau tagline bahasa Inggrisnya ekologi and cultural learning center. Jadi pusat pembelajaran tentang ekologi dan budaya. Jadi artinya bahwa di sini pusat edukasi lah. Identitas. Artinya ke sana kan. Maka berarti di sini akan kumpullah bayangan saya ke depan ini. Manusia dari kecil kan gitu kan, dari mulai taman yang di bawah taman kanak-kanak terus sampai SMA mahasiswa. Bagaimana caranya menyiapkan itu ke sana, Pak Ian? Ya. yang pertama sebenarnya kami merasa
kegiatan interpretasi di tempat yang 1,5 hektar ini masih belum tuntas kita buat. Jadi kami inginnya tempat ini bisa jadi cerita-cerita pendek gitu ya. Persis, harus. Bambu menjadi satu cerita pendek, aren menjadi satu cerita pendek. Kita punya lebah, madu itu jadi satu cerita pendek. Di tempat yang kecil ini ada 6-7 mata air. Itu harusnya juga bisa jadi satu cerita pendek. Nah, kami kalau itu sudah siap di package, kami berharap tempat ini bisa dijual dalam konsep Merdeka Belajar sama teman-teman di SD atau teman-teman di SMP atau teman-teman di SMA gitu kan. Nah, selectednya mungkin beberapa mahasiswa juga masih akan bisa memanfaatkan tempat ini. Nah, itu yang pendek yang saya bayangkan itu harusnya itu. Kita juga punya ikan, kita juga punya sungai. Harusnya ada kupu-kupu, ada suara tonggeret. Nah, itu harusnya kayak capung aja, Pak. Capung, inventory capung kita yang pertama di sini ada 2-3. Oh, sudah. Endemik. 2-3 endemik. Sudah ada hasil inventorinya? Bagus. Sudah ada dokumentasinya? Ada. Bagus. Jadi kalau itu bisa disuguhkan di sini, dipajang-pajang. Betul. Nah, jadi sebenarnya pelan-pelan kita ingin ke sana gitu. Kita punya plot tanaman obat di sini gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu nanti akan bisa menjadi pembeda lah dari tempat ini dibandingkan tempat wisata lainnya. Sebenarnya kita ini butuh permintaan sehingga akan cepat dikeluarkan gitu. Jadi kerja daripada bisnis apapun termasuk ekowisata adalah faktor supply dan demand. Sehingga ketemu antara pasar dengan kebutuhan kan gitu kan. Satu lagi nih. Tadi bahwa di sini kan banyak sekali SD, sekolah-sekolah SMP, ada perguruan tinggi Muhammadiyah di sini kan. Mungkin itu bagaimana caranya, Pak Yan? Ya, itu kita sudah mulai itu. Kita sudah mulai dan kelihatannya nanti yang akan bisa terlembagakan gitu ya. Artinya diskusi-diskusi yang ini continue, jadi misalnya diskusi bulanan. Lempar masalah atau diskusi mingguan dengan mahasiswa, dengan guru misalnya gitu. Harus dimulai. Nah, saya kira itu adalah yang dalam waktu dekat bisa kita ini ya kembali lagi dengan sekarang kita udah punya katakanlah laskar gitu. Nah, kita mulai berani lah mau bikin ini, mau bikin itu gitu. Ini kawan-kawan semua. Jadi tujuan besar dari Pak Yan, Kang Aji adalah untuk meningkatkan capacity building, terutama dari segi etika dan moral agar supaya moral orang sekitar Gunung Gede Pangrango ini menjadi meningkat, mencintai spesies, hutan, tanaman, sehingga mereka ini ada bedanya antara kegiatan yang lain. Oke, baik sekali ini Pak Yan, pesan mengenai ekowisata terhadap kawan-kawan di luar sana. Iya, saya kira ekowisata secara konsep itu saya yakini menjadi satu konsep yang bisa manjur gitu. Bisa manjur. Iya, untuk bagaimana kita membantu menjaga sumber daya alam di Gunung Gede Pangrango. Nah, termasuk Halimun Salak. Iya. Nah, tetapi memang tidak sederhana. Tidak sederhananya itu karena hampir di semua ininya, di semua tahapannya itu memang perlu kerjasama itu tadi, Pak. Dan masyarakat itu ternyata tidak terbiasa untuk kerjasama itu ternyata. Sulit ya, inginnya mandiri aja ya, kerja sendiri. Mau diajak berdua bareng-bareng untuk kita maju bareng-bareng, enggak, bersaing aja, berantem aja gitu. Ya bagus, sama persaingan yang bagus kan. Ya, kawan-kawan sekalian, saya kira ini kita sudah cukup untuk mendengarkan diskusi berdialog mengenai percontohan bagaimana mengembangkan ekowisata. Tidak gampang ternyata. Banyak suka dukanya, banyak dikembangkan dukungan masyarakat, dukungan pemerintah, dukungan para pengambil keputusan yang lebih tinggi lagi,
Tetapi tadi Pak Yan dengan kawan-kawannya ini ingin maju terus. Barangkali kita dukung kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.